Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maryam Alzanatul Umam dengan NPM 1810631050041 dari kelas 6B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video inovasi pembelajaran dengan berdasarkan pada FPP yang telah saya susun sebelumnya dengan materi yang saya ambil yaitu matriks pada kelas 11 semester. Ini RPP yang sudah saya susun ya. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya yuk. Nah, baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, adik-adik harap mengisi absensi terlebih dahulu ya, yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matriks yang meliputi jenis-jenis matriks dan operasi matriks yang diantaranya mengenai penjumlahan, pengurangan, dan transpos matriks. Kalian pasti sudah pernah menghadapi masalah yang berkaitan dengan angka dan data kan? Contoh kecilnya saja saat kalian dan teman-teman akan makan bersama. Biasanya kan biar nggak ribet dan lupa, semua pesanan dicatat di kertas kan ya. Tapi kalau pesanannya banyak dan ribet, kadang ngebingungin kan ya. Nah, kayak contohnya aja yang waktu itu sempat viral di media sosial. Nah, ini contoh percakapannya. Nah, dari percakapan tersebut pantas aja si abangnya nolak. Kamu aja kalau pertama baca belum tentu paham kan ya. Nah, sebenarnya masalah di atas itu bisa loh dibikin simpel dan gampang buat dipahami. Salah satunya itu dengan memakai tabel. Nih, kalau kakak buat ke dalam tabel jadinya seperti ini. Karena si sender nggak kasih keterangan tuh pesanan nasi goreng telur dicampur rasanya pedas atau enggak, jadi kakak asumsiin aja rasanya sedang ya. Gimana kalau dibuat tabel kayak gini jadi jauh lebih gampang kan buat dimengerti sama abang nasi gorengnya. Nah, kamu tahu nggak sih ternyata tabel di atas bisa dibuat ke bentuk yang lebih sederhana lagi loh. Nah, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, urutan angka-angkanya itu sama, cuman keterangan baris dan kolomnya saja yang dihilangkan. Terus, angka-angka tersebut diberi tanda kurung di sisi kanan dan kirinya. Kalau dalam matematika, bentuk tersebut dinamakan matriks. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih matriks itu apa? Nah, kakak kasih tahu ya, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya itu bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Oh iya, kalian tahu kan bedanya baris dan kolom? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Misalnya nih, matriks di atas yang tadi kita beri nama matriks A, maka bentuknya seperti ini. Nah, penamaan baris dan kolom dibuat urut ya, jadi baris ke-1 dari atas, urut ke
Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai ordo dan elemen matriks nih. Nah, matriks itu punya ukuran adik-adik. Ukuran matriks disebut ordo. Cara ukurnya itu dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau suatu matriks A memiliki n baris dan n kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo m kali n. Nah, supaya lebih sederhana, kita bisa menuliskannya dengan A n kali n. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut dengan elemen matriks. Elemen-elemen matriks juga ada notasinya sendiri loh. Nah, kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen pada matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Misalnya nih, pada matriks A yang tadi, ordonya itu adalah 5 kali 5. Atau bisa kita tulis A 5 kali 5. Soalnya, jumlah barisnya ada 5 dan jumlah kolomnya juga ada 5. Untuk elemen-elemen matriks A bisa dinotasikan dengan AIJ yang menyatakan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, supaya kamu nggak bingung, langsung simak aja yuk contoh di bawah ini. Nah, ini contohnya. Nah, kita ambil contoh A11, A12, dan A54 deh. Nah, yang A11 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-1. Nilainya adalah 0. A12 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-2, nilainya adalah 1. A54 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-5, kolom ke-4, nilainya adalah 2. Gimana? Paham kan cara bacanya? Setelah adik-adik paham dengan pengertian matriks, notasi-notasi pada matriks, dan paham dengan cara bacanya, kemudian adik-adik sudah tahu belum nih apa saja jenis-jenis matriks? Baik, selain punya ukuran, matriks juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Nah, beberapa jenis matriks khusus yang perlu kalian ketahui diantaranya adalah sebagai berikut. Jenis matriks yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya seperti ini. Jika kita lihat matriks A, matriks P, dan matriks Q, semuanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya yaitu A1 kali 3, P1 kali 4, dan Q1 kali 5. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu matriks kolom. Nah, ini kebalikannya dari matriks baris. Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya seperti ini. Matriks R, matriks S, dan matriks T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriksnya adalah R 2 kali 1, S 3 kali 1, dan T 4 kali 1. Kemudian, jenis matriks yang selanjutnya yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Itu tandanya N sama dengan M. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis meliputi N kali N atau matriks ordo N. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama,
ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal matriks, maka diagonal samping ini berada di arah sebaliknya. Ini dia contoh dari matriks persegi. Nah, berdasarkan contoh tersebut, matriks A berordo 2 dengan diagonal utamanya adalah 8 dan 7. Coba deh, kalau matriks B, ordo dan diagonal utamanya apa saja nih? Jawab di kolom komentar ya. Nah, untuk jenis matriks selanjutnya yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita perhatikan gambar tersebut, elemen-elemen pada diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Nah, di luar diagonal utamanya adalah bernilai 0. Nah, untuk jenis matriks yang selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I besar, disertai dengan ordonya. Contohnya itu seperti ini. Kemudian untuk jenis matriks yang terakhir yaitu matriks 0. Sesuai dengan namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O, disertai ordonya. Contohnya itu seperti ini. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis matriks, kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu operasi pada matriks. Di antaranya penjumlahan, pengurangan, dan transpos matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Operasi hitung matriks pada penjumlahan memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dua buah matriks dapat dijumlahkan. Syarat dari dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki nilai ordo yang sama. Artinya, semua matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Matriks dengan jumlah baris 3 dan kolom 4 hanya bisa dijumlahkan dengan matriks jumlah baris 3 dan kolom 4. Matriks dengan jumlah baris 3 dan kolom 4 tidak bisa dijumlahkan dengan matriks dengan jumlah baris 4 dan kolom 3. Kesimpulannya, jumlah baris dan kolom antar dua matriks yang akan dijumlahkan itu harus sama. Nah, ini adalah sifat-sifat penjumlahan matriks. Dapat dilihat. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara melakukan operasi hitung penjumlahan dua buah matriks. Penjelasan akan diberikan dalam bentuk contoh soal secara umum. Nah, di sini contoh cara melakukan operasi penjumlahan pada matriks. Dapat dilihat contohnya. Bagaimana nih penjelasan mengenai penjumlahan matriks? Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu operasi hitung pengurangan matriks. Kita simak uraiannya yuk. Seperti halnya operasi hitung penjumlahan matriks, syarat agar dapat mengurangkan elemen-elemen antar matriks adalah matriks harus memiliki nilai ordo yang sama. Cara melakukan operasi pengurangan pada matriks dapat dilihat seperti cara di bawah ini. Cara melakukan operasi pengurangan pada dua buah matriks tidak jauh berbeda dengan penjumlahan matriks. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal pengurangan matriks secara umum yang diberikan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini. Matriks A dikurangi matriks B sama dengan matriks A ditambah
minus matriks B. Kemudian contoh cara melakukan operasi pengurangannya pada matriks tersebut bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke transpose matriks. Oke, setelah kamu tahu pengertian jenis-jenis matriks, operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu transpose matriks. Kalian tahu nggak sih apa itu transpose matriks? Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil penukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Pasti masih bingung ya? Ya udah, kita lanjut simak ke contoh di bawah ini aja deh. Misalnya, kita akan mentranspos matriks A dan B. Maka, matriks transposnya bisa dinotasikan dengan AT atau BT. Bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan kotak warna-warni pada matriks di atas, kalian pasti paham nih dengan polanya. Nah, di sini kakak kasih contoh ya. Coba kalian lihat matriks A dan AT. Elemen-elemen baris ke-1 matriks AT yang di kotak merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom ke-1 matriks A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris ke-2 matriks AT yang di kotak biru merupakan pertukaran dari elemen-elemen matriks A. Sampai sini paham ya? Bagaimana adik-adik? Sudah paham dengan konsep matriks? Sebetulnya matriks itu materi yang sangat mudah loh, seru lagi. Matriks ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan yang memiliki lebih dari 2 variabel dengan cepat loh, dibandingkan kamu harus menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Jadi, penting banget untuk memahami materi ini. Nah, sekarang coba kamu kerjakan contoh soal di bawah ini. Caranya sama kok, kayak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini contohnya. Nah, setelah kalian paham mengenai matriks, coba kalian simpulkan dari pertemuan hari ini mengenai matriks. Nanti dikumpulkan di Google Classroom yang saya buat nanti ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Mungkin dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.